Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan dari kelas 12 IPA 2, absen 24. Saya di sini akan mempresentasikan materi penurunan tekanan uap untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester dari Padana. Nah, saya di sini akan membahas salah satu sifat koligatif larutan. Seperti yang kita ketahui, sifat koligatif larutan itu kan ada 4. Yang pertama itu ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan ketiga penurunan tekanan uap, yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, kali ini saya hanya akan membahas penurunan tekanan uap. Pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini adalah pengertian penurunan tekanan uap, contoh penerapannya, dan contoh soalnya. Pengertiannya, penurunan tekanan uap adalah kondisi berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat terlarut. Zat terlarut ini mempengaruhi laju penguapan dari pelarut murni. Nah, saya di sini juga akan membahas hubungan tekanan uap dengan suhu. Jadi, tekanan uap dengan suhu itu sangat berhubungan. Semakin meningkatnya sebuah suhu, maka penguapan air juga akan semakin meningkat. Contohnya ketika kita menjemur baju di cahaya yang terik, itu pasti akan cepat menguap atau cepat keringnya. Dibandingkan kita menjemur baju di tempat yang tidak terkenal cahaya matahari atau cahaya mataharinya malah kurang. Berikut merupakan hubungan tekanan uap dengan suhu. Nah, untuk menghitung rumus penurunan tekanan uap, kita menggunakan rumus hukum Raoult. Jadi, tekanan uap larutan ideal dapat dihitung berdasar hukum Raoult, atau tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari komponen pelarut murni. Atau kita bisa rumuskan seperti pelarut sama dengan fraksi mol terlarut dikali tekanan uap jenuh pelarut murni, dan pelarut tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap jenuh pelarut murni. Atau bisa kita simpulkan dengan delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali tekanan uap penuh pelarut murni. Nah, berikutnya saya akan membahas contoh penerapannya di kehidupan nyata. Contoh penerapan yang pertama itu ada di laut mati. Laut mati merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap, yaitu penurunan tekanan uap larut oleh zat larut yang tidak menguap. Jadi jika seseorang berenang di laut mati, tentu itu tidak akan berbahaya ya, karena di laut mati itu tidak ada tekanan, jadi orang tidak dengan mudah bisa tenggelam. Yang kedua, contohnya ada kolam apung. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam sangat tinggi, bahkan 10 kali lebih tinggi dari air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tinggi dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Mungkin kolam apung ini bisa disederhanakan seperti laut mati, tapi di kolam apung ini airnya seperti laut mati. Jadi seseorang yang berenang atau berendam di kolam apung tidak dengan mudah dapat tenggelam. Contoh ketiga itu mendapatkan benzena murni. Untuk mendapatkan benzena murni menggunakan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara pelarut dengan zat terlarut. Jadi untuk mendapatkan benzena murni itu dapat didapatkan dengan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara pelarut dengan zat terlarut. Nah, itu merupakan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lalu kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya diketahui mol zat terlarut adalah 0,1 mol dengan P pelarut adalah 31,82 gram. Kemudian mol pelarut adalah 27,78 mol dengan fraksi mol zat terlarut sebesar 3,587 kali 10 pangkat min 3. Berapakah nilai penurunan tekanan uap jenuh larutan tersebut? Seperti yang kita sudah ketahui, cara mendapatkan nilai penurunan tekanan uap jenuh larutan seperti yang sudah dirumuskan tadi, yaitu delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali
dikali mol pelarut. Jadi kita bisa masukkan langsung ke rumusnya. Delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali mol pelarut dikali P pelarut sama dengan 3,587 kali 10 pangkat min 3 dikali 31,82. Jadi didapatkan dari perkalian tersebut merupakan delta P sama dengan 0,114 mm hektogram. Jadi penurunan tekanan uap tersebut adalah 0,114 mm hektogram. Nah, ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat PPT ini dan contoh soal yang tadi dan gambar yang saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jika ada yang tidak dimengerti, mohon maaf karena penyampaian saya yang terbata-bata ini. Demikian tugas saya untuk memenuhi penilaian tengah semester untuk pelajaran kimia dengan guru pembimbing Pak Danang Ardanto. Terima kasih.